Berlatar belakang di tahun 1930, kita diperkenalkan pada seorang anak bernama Michael. Ia merupakan anak dari orang kaya yang sering gabut dengan berjualan koran. Biasanya saat hari sudah menjelang sore, Michael pulang bersamaan dengan ayahnya yang menggunakan sebuah mobil. Anyway, Michael ini merupakan anak pertama dan ia memiliki seorang adik yang usianya terpaut 2 tahun. Setiap malam sambil menunggu ibu memasak, mereka berdua pasti belajar bersama untuk sekedar membaca buku atau mengerjakan PR. Tapi malam itu Michael yang mengerjakan PR agak kesulitan untuk memahami soal matematika. Ibunya yang bernama Annie lantas meminta Michael untuk bertanya kepada ayahnya yang masih berada di dalam kamar. Pa? Dinner's ready. Perkenalkan, ayah Michael ini bernama Mike Sullivan dan entah apa pekerjaannya, tapi pagi itu ia mengajak anggota keluarga untuk melayat sebentar ke rumah salah satu rekan yang baru saja meninggal. Singkat cerita, sesampainya di sana, Michael dan adiknya langsung disambut oleh seorang kakek tua bernama Mr. Rooney. Meski bukan kakek kandung, Mr. Rooney selalu memperlakukan mereka seperti cucu sendiri. Bahkan, tak jarang ia mengajak keduanya untuk bermain bersama dan memberikan sedikit uang jajan. Upstairs, jacket pocket in my study, before I change my mind. Malam itu, di hadapan semua orang, Mr. Rooney menyampaikan pidatonya dan kita akhirnya diberitahu jika kakek tua ini merupakan bos mafia. Ia memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban yang juga salah satu anggotanya bernama Finn. Setelah Mr. Rooney berpidato, Finn dipersilakan untuk maju ke depan dan menyampaikan beberapa sambutan. Tapi alih-alih mengucapkan kata-kata manis, Finn malah menyinggung soal kematian saudaranya yang dieksekusi oleh Mr. Rooney. Situasi canggung pun langsung terjadi dan Mike segera menggiringnya pergi bersama dengan putra tunggal Mr. Rooney yang bernama Connor. I'm gonna bury my brother, then I'm gonna deal with you. Take care of all of us. Take Mike with you. Just talk, nothing more. Setelah insiden tadi, acara pun dilanjutkan dengan sebuah pesta dan di momen ini kita diperlihatkan betapa sayangnya Mr. Rooney kepada sosok Mike. Bahkan, keduanya juga memiliki banyak kesamaan dan hal ini pun disadari oleh Connor sebagai anak kandung. Hari-hari pun berlalu, dan Michael yang perlahan mulai beranjak dewasa jadi penasaran apa sih pekerjaan ayahnya. Sejak lahir, ia dan adiknya tak pernah diceritakan soal pekerjaan ayahnya. Yang mereka tahu, sang ayah selalu pergi bekerja sambil membawa senjata api. Singkat cerita, karena Michael sangat kagum tapi juga segan kepada ayahnya, ia pun sempat mengalami konflik batin antara ingin bertanya secara langsung soal pekerjaan ayahnya atau mencari tahu sendiri. Suatu malam, Mike dan Connor ditugaskan oleh Mr. Rooney untuk mendatangi kediaman Finn. Diam-diam, Michael mengikuti mereka dari belakang dengan bersembunyi di bawah kursi. Dari sini, kita sadar jika Michael memilih untuk mencari tahu sendiri soal pekerjaan ayahnya. Singkat cerita, begitu sampai di tempat tujuan, Michael keluar dari persembunyiannya demi bisa mengintip dan menyaksikan apa yang ayahnya lakukan. Di dalam gedung, Finn didudukkan oleh Mike dan juga Connor untuk dijelaskan mengapa kemarin saudaranya sampai harus dieksekusi. Mike bilang jika adik Finn telah menggelapkan sebagian uang yang sebelumnya telah dititipkan kepadanya. Tapi Finn langsung membantah tuduhan tersebut dan bilang jika ia sudah mengetahui siapa pelaku aslinya. Connor yang tak tahan mendengar ocehan dari Finn langsung melepaskan sebuah tembakan. Chicago. Semua kejadian tadi dilihat langsung oleh Michael dan ia cukup terkejut saat tahu jika ayahnya merupakan anggota mafia. Sayangnya, karena kentut, persembunyian Michael jadi terbongkar dan Mike tidak menyangka jika putranya diam-diam mengikutinya. Karena tidak enak hati dengan Michael,
Mike pun sempat menjelaskan jika dahulu dirinya merupakan anak yatim yang biasa luntang-lantung di pinggir jalan. Namun semua berubah begitu Mr. Rooney mengadopsi dan membesarkannya sedemikian rupa. Jadi apa yang dilakukan saat ini tak lain adalah sebagai balas budi atas semua jasa dari Mr. Rooney. Your mother knows I love Mr. Rooney. When we had nothing, he gave us a home, a life, and we owe him. Do you understand? Yes. Pada keesokan paginya, Michael yang ingin pergi ke sekolah tiba-tiba dicegat oleh Mr. Rooney di depan rumah. Tentu kali ini reaksinya jauh berbeda karena sudah paham siapakah sosok Rooney sebenarnya. Di saat yang sama, pemandangan ini sedang diawasi oleh Mike dan juga istrinya. Mereka mulai khawatir atas keselamatan Michael yang kini menjadi saksi kunci dari pembantaian semalam. Nah, karena tak mau putranya kenapa-napa, Mike pun mendatangi Mr. Rooney dan menyampaikan jika putranya tak akan buka suara. Tapi Mr. Rooney agak berat untuk percaya dan menurut aturan organisasi, setiap saksi mata harus segera dihabisi. Lebih lanjut lagi, bos mafia itu menjelaskan jika sudah menjadi sebuah takdir apabila putra pertama pasti hanya akan menjadi beban bagi ayahnya. Contohnya saja ada si Connor yang selama ini sering mengacaukan pekerjaan Mr. Rooney. Sekedar info, Finn merupakan anggota Mr. Rooney yang sangat ia sayangi, sebab kelompoknya bisa tumbuh sangat besar akibat Finn yang pandai mengatur uang. Malam kemarin, perintah dari Mr. Rooney kepada Mike dan juga Connor adalah untuk memujuk Finn agar mau kembali bekerja seperti biasa. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. We lost a good man last night. You think it's funny? I'd like to apologize. You would like to apologize? My apologies. Selesai rapat tadi, Mike yang mau pulang dihampiri oleh Connor dan diberikan sebuah perintah. Tadi ayahnya menitipkan sebuah surat dan meminta Mike untuk mengantarkannya ke seorang pemilik klub yang ada di tengah kota bernama Tony. Tanpa pikir panjang, Mike pun langsung pergi ke sana dan memberikan surat tersebut kepada orang yang dimaksud. Sampai tiba-tiba, I have a letter for you from Mr. Rooney. untung saja Mike dengan cepat mengambil tindakan sebelum Tony sempat menghabisinya. Di sini, Mike yang curiga dengan isi surat tersebut lantas membacanya dan sangat kaget akan pesan yang ada di dalam. Surat tersebut berisi perintah jika Tony mau semua hutangnya lunas, maka bunuhlah Mike Sullivan sekarang juga. Dari sini, perasaan Mike benar-benar campur aduk. Ia langsung kepikiran akan keluarganya yang ada di rumah dan tanpa membuang waktu langsung pergi ke sana. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat karena Connor berhasil tiba lebih dulu dan langsung membunuh Annie dan juga putra terakhirnya. Michael sendiri saat ini kebetulan belum sampai rumah karena tadi sempat dihukum oleh gurunya akibat tidak mengerjakan PR. Singkat cerita, setibanya dia di rumah, Michael menyadari akan kehadiran Connor dan memilih untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Mike tiba di rumah dan menyadari jika sesuatu telah terjadi. Ia sangat sedih saat tahu istri dan salah satu anaknya telah dibunuh sedemikian rupa. Di saat yang sama, Mr. Rooney benar-benar naik pitam ketika tahu jika Connor sengaja membunuh keluarga Mike, hanya karena tak terima jika ia lebih memperhatikan Mike yang merupakan anak pungut ketimbang dirinya yang merupakan putra kandung. I'm sorry. God damn you. Fucking shut our asses. Malam itu juga, Mike langsung mengajak putranya untuk mengemas barang dan berniat pergi keluar kota. Tapi lebih dulu ia mampir ke sebuah hotel tempat Connor biasa menginap. Mike berniat untuk balas dendam sebelum ia pergi lalu menghilang. Tapi saat pintu kamar dibuka, Mike malah mendapati jika Connor tak berada di sana dan hanya ada Kaylee yang sedang standby. Ternyata, apa yang Mike lakukan saat ini telah diprediksi oleh Mr. Rooney, makanya ia mengungsikan Connor dan meminta Kaylee untuk bernegosiasi.
Di momen ini, Kelly menjelaskan jika Mr. Rooney mengaku telah bersalah, oleh karenanya ia diminta untuk memberikan uang damai senilai $25.000. Jika Mike mau, ia boleh mengambil uang tersebut, pergi keluar kota dan hidupnya tak akan diganggu oleh Mr. Rooney. Tapi, laki-laki mana yang bersedia menukar nyawa keluarganya hanya demi uang? Mr. Rooney wants to know there's more if you need it. So where's Connor? He's in hiding. If I tell you I'm a dead man anyway. Think, Mike. I'm just the messenger. Selesai membunuh Kaylee, Mike melanjutkan perjalanannya ke kota Chicago untuk bertemu dengan seorang bos mafia. Dahulu, ia pernah bekerja untuknya, dan kini Mike berniat untuk pergi ke sana dan meminta bantuan. Singkat cerita, begitu sampai di kota, Mike meminta putranya untuk menunggu di stasiun, sementara ia akan pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan bos mafia yang bernama Mr. Nitti. Hello, Mike. Hello, fellas. We heard what happened. How you holding up? I need to talk to Mr. Nitti. He's awful busy. I can wait. Begitu bertemu dengan Mike, Mr. Nitti sudah paham akan maksud dan tujuannya yang ingin direkrut sebagai anggota. Info soal kematian keluarga Mike ternyata sudah menyebar luas, tapi Mr. Nitti dengan berat hati menyampaikan jika ia tak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Mr. Nitti sangat paham jika Mike pasti ingin balas dendam kepada Connor, makanya ia berat untuk menerimanya sebagai anggota. Karena usut punya usut, kelompok Mr. Nitti sudah lama bekerja sama dengan Mr. Rooney. Lebih lanjut lagi, Mr. Nitti menyarankan Mike untuk mengikhlaskan semua yang terjadi dan melanjutkan hidupnya dengan tenang. Begitu Mike pergi, Mr. Nitti masuk ke dalam kamarnya dan ternyata Mr. Rooney sudah berada di sana. Diam-diam, ia sudah menduga jika Mike akan mendatangi Mr. Nitti untuk meminta bantuan. By the way, karena tadi Mr. Rooney sempat mendengar jika Mike ingin balas dendam, maka ia tak punya pilihan lain kecuali menyelesaikan masalah ini dengan membunuhnya. Mau bagaimanapun juga, sekalipun Connor tipikal anak yang beban, Mr. Rooney tak sampai hati untuk membiarkannya dibunuh oleh Mike. Dari sana, ia pun meminta Mr. Nitti untuk menyewa seorang hitman dan membunuh Mike tapi tidak dengan anaknya. What would you do if Sullivan were just some guy? Make it quick. And the kid? Oh, Christ. No. One day the kid becomes a man. Think he won't remember? I said not the kid. All right. Dari sini, film berpindah ke kehidupan seorang wartawan bernama Harlan. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai jurnalis, dan rutinitas ini sebenarnya merupakan kamuflase dari pekerjaan aslinya yang merupakan seorang hitman. Mr. Nitti menyewa jasanya untuk membunuh Mike, namun ia melanggar perintah Mr. Rooney yang meminta agar Michael dibiarkan untuk tetap hidup. Di saat yang sama, Mike kini sedang dalam perjalanan menuju rumah kakak iparnya untuk bisa menitipkan Michael. Ia tak mungkin mampu melakukan balas dendam apabila putranya masih berada di sekitarnya. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, Michael mampir ke sebuah restoran untuk sekedar makan malam. Tak lama kemudian, Harlan akhirnya muncul karena dari tadi ia diam-diam sudah mengikuti mereka dari belakang. Di dalam restoran, Harlan sempat mengobrol dengan Mike untuk bisa mengenali targetnya dengan mengaku sebagai wartawan. Tapi Mike yang curiga akan perilaku Harlan terus mencari kesempatan yang tepat untuk bisa kabur. Ia tak mau mengambil resiko yang terlalu besar mengingat Michael sedang berada di dalam mobil karena masih masuk angin. So who do you work for? I'm press. I shoot the dead. That is, I don't kill them. I should hope not. Setelah kabur cukup jauh, Mike menghentikan kendaraannya dan menjelaskan kepada Michael situasi seperti apa yang akan mereka hadapi. Serangan tadi, Mike yakini datang dari seorang pembunuh bayaran yang sudah pasti disewa oleh Mr. Rooney untuk membunuh mereka. Kini, pergi ke rumah kakak ipar terlalu berbahaya, makanya Mike pun tak punya pilihan lain kecuali melibatkan putranya dalam misi balas dendam. Nah, agar Michael punya manfaat, ia diwajibkan oleh ayahnya untuk menguasai skill mengemudi. Let's go again. Look out for the
tractor mine. Oh, yeah, we made it. Singkat cerita, setelah Michael pandai mengemudi, Mike pun melakukan rencana balas dendam dengan mendatangi sebuah bank. Sebagai tangan kanan bos mafia, Mike paham betul jika setiap ketua selalu menyimpan uangnya di beberapa bank tertentu yang biasa pandai mencuci uang. Mike berniat untuk menguras semua uang milik Mr. Nitti dan memaksanya untuk buka suara serta memberitahu di mana Connor bersembunyi. Oh iya, sejak kedatangan Mike ke Chicago, Connor telah dititipkan oleh ayahnya untuk disembunyikan oleh Mr. Nitti. Nah, info ini sampai ke telinga Mike yang sebelumnya sempat bertemu dengan sahabatnya yang masih satu organisasi saat Mike masih bekerja untuk Mr. Rooney. Di samping itu, Michael ternyata sangat menikmati perannya sebagai juru kemudi dan bisa dibilang kesempatan ini merupakan hal yang langka karena ia bisa lebih akrab dengan ayahnya dan sering menghabiskan waktu bersama. So, when do I get my share of the money? How much do you want? $200. Okay, deal. Could I have had more? You'll never know. 1 minggu kemudian, Mr. Nitti mulai khawatir karena semua uangnya di bank telah diambil paksa oleh sosok Mike. Kini hanya tertinggal satu tabungan yang surat kuasanya dipegang oleh akuntan kepercayaannya. Mr. Nitti lantas menghubungi Harlan untuk standby di dekat akuntan tersebut karena ia yakin jika cepat atau lambat Mike pasti akan menghampirinya. Ready? Put it down. Mr. Sullivan. Begitu ayahnya masuk ke dalam, Michael yang berada di mobil tak sengaja melihat Harlan yang tiba-tiba muncul dan masuk ke gedung yang sama. Ia pun membunyikan klakson mobil sebagai peringatan, dan untungnya hal ini cepat dipahami oleh Mike. Hingga pada akhirnya, insiden ini berakibat cukup fatal bagi kedua belah pihak. Mata Harlan terluka parah, sementara si akuntan akhirnya tewas akibat tak sengaja terkena tembakan Harlan yang menembus dinding. Mike sendiri pada akhirnya berhasil keluar dari gedung sambil membawa tas yang berisi pembukuan dari semua transaksi Mr. Nitti selama 1 tahun terakhir. Singkat cerita, karena tadi sempat tertembak, Mike akhirnya jatuh pingsan karena kehabisan banyak darah. Michael yang panik segera menghentikan mobilnya dan meminta tolong kepada sepasang suami istri yang kebetulan tinggal di dekat sana. He dotes on you. You don't see it. Pada keesokan malamnya, saat Mike sudah pulih dan kini sedang membaca buku pembukuan para mafia, Michael tiba-tiba muncul dan mengajaknya untuk mengobrol. Di momen ini, Mike menyampaikan suatu keinginan jika ia ingin Michael dapat menjalankan hidup yang berbeda dari dirinya. Kalau boleh milih, Mike ingin Michael menjauh dari dunia mafia dan tak boleh mengikuti jejaknya. Cukup sudah dirinya yang masuk ke dalam jurang kegelapan, dan jangan sampai anaknya juga masuk ke dalam jurang yang sama. Malam itu, Mike berhasil menemukan sebuah kejanggalan yang berkaitan dengan Connor dan keuangan Mr. Rooney. Ia pun memandang ini sebagai kunci balas dendam, makanya saat pagi hari tiba, ia pamitan kepada sepasang suami istri untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai rasa terima kasih, Mike juga meninggalkan satu tas penuh uang yang ia sisihkan dari uang Mr. Nitti yang sebelumnya telah dicuri. Singkat cerita, Mike ternyata mendatangi Mr. Rooney untuk menyampaikan sebuah fakta. Selama ini, putranya telah mengelapkan uang yang sangat banyak dan menisbahkan semua kesalahan itu kepada adik Finn. Nah, Finn sendiri akhirnya tahu soal apa yang terjadi, makanya ia sangat tidak terima dan sempat merayakan protes saat pesta pemakaman. Dari situ, Connor yang panik terus menunggu kesempatan untuk membunuh Finn agar kebusukannya tidak terbongkar. He was betraying you. I know. Now listen to me. Did what was necessary, but I've always loved you. Leave before it's too late. I'm begging you. Yap,
Ternyata Mr. Rooney sudah mengetahui soal kebusukan dari anaknya. Meski begitu, ia tetap tak bisa sampai hati untuk menghukum Connor karena ia merupakan putra kandung. Mendengar perkataan tersebut, Mike langsung mengambil kesimpulan biar ia yang turun tangan dan menyudahi semua masalah ini. Michael yang melihat ayahnya hari itu agak berbeda, langsung paham jika ia pasti akan membrutal. Sebelum berpisah, Mike sempat menuliskan surat wasiat untuk Michael sekiranya ia tak bisa kembali sebagaimana mestinya. What are you gonna do? Just one last thing. Go back to bed, Michael. Singkat cerita, saat malam hari tiba, Mr. Rooney yang baru keluar dari sebuah restoran dikejutkan akan supirnya yang sudah meninggal. Dari sini ia sadar jika sesuatu akan terjadi, tapi di saat yang sama ia juga akhirnya bisa lega. Karena malam itu dirinya harus mati di tangan orang yang sudah lama ia sayangi. I'm glad it's you. Info soal kematian Mr. Rooney akhirnya sampai ke telinga Mr. Nitti. Kini karena partnernya sudah kehilangan nyawa, maka tak ada alasan bagi Mr. Nitti untuk menghalangi Mike balas dendam. Ia langsung memberitahu di mana Connor bersembunyi dan meminta Mike untuk menyudahi semua kebrutalan ini. Tak sampai di situ, Mr. Nitti juga berpesan agar uangnya dikembalikan setengah saja, sementara sisanya boleh Mike miliki untuk melanjutkan hidup. Begitu semua dendam sudah terbalaskan, Mike kembali kepada putranya untuk melanjutkan hidup mereka. Di momen ini, Michael mengira jika semua sudah selesai dan sisanya mereka berdua akan hidup bersama dan juga bahagia. Singkat cerita, begitu mereka sampai di rumah kakak ipar, Mike membiarkan putranya bermain bersama anjing, sementara ia lebih dulu masuk ke dalam untuk menyapa. Tapi setibanya di sana, Mike menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba, Harlan ternyata belum menyerah untuk membunuh targetnya. Kini saat Mike sudah sekarat, ia bersiap untuk mengabadikannya karena bisa dibilang misi membunuh kali ini merupakan misi tersulit yang pernah ia jalani. Tapi tak lama kemudian, Michael tiba-tiba muncul dan menodongnya dengan sebuah pistol yang tadi ia taruh di atas meja. Give me the gun, Michael. Give me the gun. Mike lebih dulu melepaskan tembakan tepat sebelum Michael melakukannya. Di ujung nafas, Mike masih sempat melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin jika putranya masuk ke dalam jurang yang sama. Seandainya tadi Michael menarik pelatuk, maka sudah dipastikan jika masa depannya tak akan jauh berbeda seperti ayahnya. Singkat cerita, setelah ayahnya meninggal, Michael yang bingung memutuskan untuk pergi dan mendatangi suami istri yang sebelumnya sempat menolong mereka. Ia berniat untuk memohon tinggal bersama, dan kebetulan keduanya sudah merindukan akan kehadiran seorang putra. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Mimin kali ini. Mimin mau minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.